Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan judul perikop doa ucapan syukur Yunus. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudaraku, ketika kehidupan kita berjalan dengan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita menganggap segala berkatnya adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun ketika jalan kehidupan tidak seperti yang diharapkan, barulah kita berpaling kepada Tuhan, lalu berteriak minta pertolongannya. Nas kita hari ini menceritakan tentang Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus diawali dengan panggilan Tuhan kepadanya agar pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar, untuk menyerukan pesan Allah oleh sebab kejahatan mereka. Tetapi yang menariknya adalah bagaimana panggilan ini tidak diresponi dengan sikap seorang nabi yang segera pergi menjalankan tugasnya. Justru firman Tuhan mencatat bagaimana Yunus bersiap bukan untuk pergi ke Niniwe, melainkan melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Itulah yang Yunus lakukan. Singkat cerita, ketika Yunus naik ke kapal pergi ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut sehingga terjadi badai besar dan kapal yang ditumpanginya hampir terpukul hancur. Akhirnya, setelah kena undi, dilemparlah Yunus ke laut. Namun demikian, kisah Yunus belum berakhir. Atas penentuan Tuhan, ditulis bahwa seekor ikan besar datang menelan Yunus, dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu. Di perut ikan itulah Yunus memiliki waktu untuk berdiam dan berefleksi, dan ia menyadari akan dosanya. Di tengah kepengapan, di tengah ketakutan yang mencekam, Yunus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Satu jeritan penyesalan dan permohonan agar ia bisa diterima kembali, agar diperkenankan kembali melayaninya. Di dalam perut ikanlah Yunus diperhadapkan pada kemahakuasaan Tuhan, sehingga membuatnya bertekuk lutut, dan pada akhirnya lahirlah ucapan syukur dan tekad untuk membayar nasarnya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan memiliki cara yang unik dan pribadi dalam menghadapi setiap anaknya? Setiap orang diperlakukan secara berbeda dan khusus. Yang pasti kasih dan kemurahannya selalu besar bagi setiap kita. Ketika kita memberontak, mulai tidak taat, bebal dan mulai lari daripada kehendaknya, Tuhan mengizinkan dalam tanda petik ikan-ikan besar untuk menelan kita sehingga kita bisa kembali ke hadapannya. Ketika itu terjadi, kiranya kita bisa seperti Yunus dan berkata, ketika letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Saudaraku, disinilah dapat melihat dan kita merasakan sendiri. Dalam relasi dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari wajahnya. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting demikian, belas kasih Tuhan tetap dicurahkan kepada kita, umat pilihannya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Dan
tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Ia tidak dapat mengampuninya. Nikmatilah, jalinkanlah relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Apabila pergumulan yang kita alami saat ini ternyata membawa kita kembali memandang Tuhan, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur oleh karena kasih penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh belajar dari Yunus. Kami boleh mengucapkan doa ucapan syukur hanya kepada-Mu, karena Tuhan adalah penolong hidup kami. Saat ini kami berdoa terkhusus bagi jemaat GKE Garung. Bila Tuhan selalu berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, terkhusus berkati para pekerja gereja-Mu, pendeta, penatua, diakon, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan gereja-Mu, dan seluruh jemaat-Mu yang berada di jemaat GKE Garung. Bila bersama-sama boleh membangun jemaat-Mu, bersama-sama hidup takut akan Tuhan, Tuhan juga berkati setiap usaha, pekerjaan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang ada di Garung. Dan juga Tuhan berkati kehidupan kami, terkhusus kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami ingin menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yalah juru selamat kami, dan Tuhan telah mengajarkan kami bersyukurlah dalam segala hal. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.